Selamat datang di Adem GPT, podcast filsafat. Melanjutkan dari episode sebelumnya, saat ini kita akan membahas paragraf 6. Masih dalam meditasiu kedua dari kitab meditasi atau buku meditasi dari karya filsuf besar René Descartes. Kita awali di paragraf 6 ini dengan tulisan langsung dari René Descartes. Apa yang terjadi sekarang ketika saya mengandaikan adanya penipu yang sangat kuat, ya geniu maligno maksudnya, dan juga boleh dikatakan jahat yang dengan sengaja telah menipu saya semampunya. Dapatkah saya menyatakan bahwa saya memiliki sedikit pun dari semua hal yang telah saya sebutkan sebagai sifat tubuh? Saya memperhatikan, berpikir, meninjau, tidak ada yang muncul. Saya lelah mengulanginya dengan sia-sia. Apa yang terjadi dengan hal-hal yang saya kaitkan dengan jiwa, seperti nutrisi atau berjalan? Karena saya sekarang tidak memiliki tubuh, ini juga tidak lain hanyalah hayalan. Merasakan tentu saja, ini juga tidak mungkin tanpa tubuh. Dan saya tanpa merasakannya banyak hal dalam mimpi yang kemudian saya sadari tidak saya rasakan. Berpikir, di sini saya menemukan bahwa berpikir ada. Ini saja tidak dapat dipisahkan dari saya. Saya ada, saya eksis. Ego sum, ego existo. Ini pasti. Tapi berapa lama selama saya berpikir, karena mungkin jika saya berhenti berpikir, saya akan berhenti ada sepenuhnya. Sekarang saya tidak mengakui apapun kecuali apa yang harus benar. Jadi saya adalah sesuatu yang berpikir, yaitu pikiran, atau jiwa, atau intelek, atau alasan istilah-istilah yang sebelumnya tidak saya ketahui maknanya. Saya adalah sesuatu yang nyata dan benar-benar ada, tetapi benda seperti apa saya katakan berpikir. Di sini Descartes masih tetap cantik ya untuk menyajikan pencarian jati dirinya secara filosofis dan dengan gaya alegori yang indah. Kita dapat menemukan beberapa poin dalam makna yang kita coba ungkap di sini ya. Adalah konteks dan pengaturan. Di sini Descartes mengandaikan keberadaan deseptor yang sangat kuat dan jahat, yang dengan sengaja menyesatkan dalam segala hal yang mungkin. Ini adalah puncak dari skeptisisme metodis yang digunakan Descartes untuk meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan ya. Ini keren sih, ini meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Balikannya ya, kalau orang sekarang membeli segala sesuatu yang tidak dapat dibeli. Ini memang meditasi ya, refleksi sekali ini. Atau segala sesuatu yang dapat diragukan. Coba kalau sekarang itu dibalik, tidak membeli segala sesuatu yang diragukan. Kesannya gitu. Atau tidak membeli segala sesuatu yang tidak bisa dibeli. Itu konsep Zen sekali ya, kalau ada orang yang menyamakannya dengan konsep Zen. Kemudian adalah pertanyaan kunci. Di sini kita dapatkan, bisakah saya menegaskan bahwa saya memiliki sedikit pun dari semua hal yang saya katakan berhubungan dengan sifat tubuh ya? Ini adalah penolakannya, meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Kemudian skeptisme radikalnya dengan kalimat, karena sekarang saya tidak memiliki tubuh, ini juga hanyalah fiksi ya. Jadi dia menganggap tubuh yang dia rasakan ini adalah fiksi. Dia Descartes mengeksplorasi gagasan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuhnya bisa saja palsu. Semua fungsi tubuh seperti nutrisi dan gerak juga dipertanyakan karena mereka membutuhkan keberadaan tubuh. Ya, karena seperti nutrisi ini maksudnya rasa kenyang, begitu ya, rasa kenyang, dan gerak seperti ketika Descartes ingin pergi ke kamarnya untuk tidur, itu juga dia merasakan
fiksi ya. Jadi dia meragukan tuh semua karena rasa kenyang dan gerak jalan ke kamar itu membutuhkan keberadaan tubuh. Kembali lagi adalah dualisme tubuh dan pikiran yang selalu dikatakan oleh Descartes, yang kalimat Latinnya adalah cogitare hic invenio cogitatio est. Berpikir, di sini saya menemukan bahwa berpikir adalah yang tidak bisa dipisahkan dari saya ya. Karena dari sebelumnya dia mengatakan tubuh itu fiksi, namun dia mengambil satu sisi lain, yaitu adalah berpikir sebagai sesuatu yang bukan fiksi, atau dia bilang adalah yang tidak bisa dipisahkan dari saya, dari identitas Descartes. Ini merasakan juga dipertanyakan karena membutuhkan tubuh. Namun Descartes mengakui bahwa perasaan ini bisa jadi ilusi seperti dalam mimpi. Kemudian dia menyimpulkan bahwa dia adalah res cogitans ya, sesuatu benda atau suatu entitas yang berpikir, yang terlepas dari semua atribut tubuh atau indera. Ego sum ego existo, certum est, aku adalah aku ada. Aku ada, aku eksis, itu pasti ya. Ego sum, aku ada. Kalau Inggrisnya itu I am, ego existo, I exist, certum est, itu pasti. Memang kalau di Indonesia itu I am sama exist itu sebenarnya sama. Sama-sama exist itu keberadaan ada kan. Tapi kalau I am itu ya maksudnya aku adalah ya, maksudnya aku adalah aku gitu kasarnya. Dan exist itu perwujudan dari aku, keadaan aku gitu. Keadaannya aku yang ada itu exist sebenarnya. Nah, Sartum S dia menegaskan bahwa itu pasti karena dia merasa dia berpikir. Nah, dia merasakan dia bisa berpikir, maka dia pasti itu pasti karena dia berpikir dan ada. Ini adalah salah satu paragraf inti dari konsep I think therefore I am atau cogito ergo sum yang terkenal itu. Kemudian keberlanjutan eksistensi menunjukkan hubungan erat antara keberadaan dan aktivitas berpikir dalam filsafat Descartes. Quandiu autem nempe quandiu cogito ya. Selama apa? Selama saya berpikir, kontinuitas, keberlanjutan terus. Jadi selama apa dia merasa dia hidup kasarannya ya, karena dia kan merasakan makan pun juga ilusi, berpikir ilusi, melihat ilusi. Jadi apa ini hidup ya? Hidup itu selama dia berpikir, maka dia ada selama itu. Descartes kembali mengandaikan bahwa jika dia berhenti berpikir, mungkin dia juga akan berhenti ada ya, atau meninggal. Tapi meskipun ini pun juga sebenarnya kita ambil sisi ditariknya lagi juga. Maaf, mungkin orang yang sudah mengalami gangguan jiwa, dia bisa bernafas, dia bisa makan, tapi jiwanya hilang. Nah, ini mungkin kalau dalam artian Descartes itu orang sudah meninggal. Karena fisiknya adalah fiksi dan dia sudah tidak berpikir, maka dia sudah tidak ada. Kemudian di kalimat tadi paragraf ke-6 ini dia kan mengenalkan dirinya sebagai pikiran. Descartes mengenalkan dirinya sebagai mens sive animus, sive intellectus, sive ratio. Pikiran atau jiwa atau intelek atau alasan. Dia mendefinisikan dirinya sebanyak itu. Descartes itu sebagai pikiran atau jiwa atau intelek atau alasan ya. Mengandaikannya itu. Kemudian ada kalimat lagi, sum autem res vera et vere existens et qualis res dixi cogitans ya. Saya adalah benda nyata dan benar-benar ada, tetapi benda macam apa saya katakan berpikir ya. Ini memang cantik sekali Descartes itu alegorinya. Dia mengatakan benda nyata, tapi dia kan tadi kembali lagi menolak keberadaan fisiknya, dia menolak gerak, dia menolak
kenyang, dia menolak pemandangannya. Maksud kami dia menolak penglihatannya. Namun dia mengatakan bahwa pikirannya lah yang membuat dia nyata. Berarti dia memang apa namanya ke realismenya itu realisme rasional murni, bukan rasional murni ya. Kalau untuk orang-orang yang pro Descartes memang itu lebih ke rasional murni, tapi kalau menurut saya ini adalah sebagai sebuah skeptisme radikal ya, karena kalau kita menelagi dengan kan yang bisa kita kembalikan seperti analisa di paragraf kelima, sebenarnya analisa kannya sama. Itu memang tubuh dan pikiran itu sebenarnya adalah satu kesatuan ya. Memang berbeda. Itu seperti tangan dan jari ya. Ibaratnya seperti itu, tapi tidak mirip, tapi untuk bisa membedakan. Atau seperti usus dan lambung caranya ya, kalau kita ingin sesuatu yang benar-benar mirip dan bekerja sama, berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Karena ada benar-benar sesuatu yang berbeda dan tidak bisa bersatu. Nah, itu bisa disebut sebagai dualisme. Yang itu adalah hal yang tidak melekat sebenarnya pada kinerja ilmu kedokteran zaman sekarang ya. Memang apa namanya, bahkan otak pun yang secara fisik itu bisa mempengaruhi kinerja akal yang berbentuk metafisika. Di sini apa namanya, kekuatan reduksi fenomenologis yang diperkenalkan Descartes pun juga kuat sebenarnya ya. Karena dia menggunakan apa yang dapat dianggap sebagai bentuk dari epoche, penundaan penghakiman, dengan meragukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman sensoris dan tubuh ya. Dia ada penghakiman yang ditunda tentang apa namanya, pengalaman sensoris. Jadi pengalaman sensoris ini bisa dibilang mirip lah dengan apa namanya hasil yang dia peroleh dari tubuhnya, dan dia membedakan dengan tubuh. Karena memang secara tidak langsung Descartes pun juga secara tidak langsung kembali lagi mengakui bahwa akalnya itu menerima pengalaman dari tubuhnya, karena dia bisa bilang bergerak, melihat dan sebagainya, tapi dia cuma menolak. Itu saja bedanya. Kalau yang apa namanya John Locke dia menerima, Immanuel Kant menerima. Kalau Descartes dia sebenarnya menerima pengalaman dari tubuh tapi menolaknya, mengakui menerima, seperti kita diantarkan gaji oleh Pak Pos lah zaman dulu mungkin ya. Kalau sekarang yang diantar itu paket lah, kasarannya paket. Kita dapat hadiah dari orang yang kita tidak ketahui. Nah, kalau Immanuel Kant itu menerimanya, John Locke menerimanya, Descartes itu menerima tapi dia tolak, dia balikin lagi ke Pak Posnya. Saya nggak terima ini barang. Nah itu adalah karena memang itu sudah terkonfirmasi lagi ya, bahwa manusia itu secara keilmuan kedokteran tidak bisa dipisahkan. Berarti Descartes adalah manusia, berarti dia sebenarnya merasakan tapi dia menolaknya. Kemudian ada intensionalitas pikiran dalam Descartes tentang dirinya yang berpikir, cogito ya, cogitonya, cogito. Menunjukkan bahwa kesadaran Descartes selalu merupakan kesadaran akan sesuatu ya. Dalam hal ini kesadaran akan keraguan dan pemikiran dirinya. Nah ini sebenarnya keren sih kalau dijadikan sebagai cara untuk pembuktian korupsi. Karena ini namanya pembuktian terbalik. Jadi Descartes ini beda sama filsuf empiris dan Immanuel Kant ya. Dan maksud kami John Locke dan Immanuel Kant. Kalau John Locke itu menerima pengalaman empiris, kemudian disimpan di memori. Kalau Immanuel Kant itu apa namanya
pengalaman empiris itu diproses di otak. Nah, kemudian Descartes kayak bilang, bukan seperti itu membuktikan kalian itu ada. Terus dua orang ini bertanya kasarannya, pakai cara apa kamu Descartes? Ya dia bilang, karena saya bisa berpikir meragukan sesuatu, maka saya ada. Nah, itulah sebenarnya kejeniusannya Descartes. Ya, karena dia menunjukkan bahwa kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Benar kan? Dia sadar akan sesuatu, yaitu berarti tandanya dia sadar terhadap sesuatu itu. Kalau dia sadar terhadap sesuatu itu, berarti dirinya ada. Nah, sekarang kesadarannya dia itu apa? Bukan kesadarannya bisa merasakan, tapi apa? Dia bisa meragukan apa yang dia rasakan. Ini negativisme murni. Jadi benar-benar pembuktian terbalik ini. Kalau jadi auditor keren sebenarnya Descartes ini. Kemudian eh, Descartes juga menggunakan eksistensi mendahului esensi ya di sini. Nah, karena Descartes dalam cogito ergo sum, maksudnya konsepnya ini meskipun dia tidak mengatakan cogito ergo sum pada paragraf ini, bahkan di kitab meditasi ini adalah tidak ada cogito ergo sum karena ini ada di karya dia yang sebelumnya. Di sini eksistensi mendahului esensi ini dimaksud adalah Descartes menegaskan keberadaan dirinya sebagai subjek yang berpikir sebelum mendefinisikan atau memberikan sifat apapun pada dirinya. Ya, ini sejalan dengan prinsip eksistensialisme bahwa eksistensi mendahului esensi. Nah, kesadaran dirinya Descartes ini menemukan bahwa dia menemukan kesadaran terhadap dirinya sendiri adalah bukti eksistensinya. Ya, seperti yang kita bilang. Bagaimana tahu Descartes itu sadar akan dirinya? Dia bilang, aku bisa berpikir. Kamu berpikir apa? Saya berpikir bahwa saya sadar meragukan segalanya yang saya rasakan. Saya melihat itu saya meragukan. Saya kenyang itu saya ragu. Saya berjalan ke kamar itu saya ragu. Kenapa kamu ragu? Karena kalau di anggapan Descartes itu ada genio maligno ya. Genio ini secara kata mirip seperti jin sebenarnya, seperti jin di bahasa Arab. Karena memang dahulu bahasa filsafat itu salah satunya adalah memakai bahasa Arab. Karena di Andalusia pada zaman sebelum Descartes itu ada kekhalifahan Cordoba yang besar itu menjadi pusat studi filsafat-filsafat Yunani, kemudian diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Arab. Nah, yang nantinya akan dibalik lagi oleh orang-orang Eropa Barat untuk dari bahasa Arab menjadi bahasa Prancis, Inggris, Jerman, Belanda. Di sini genio maligno lah yang menipu. Nah, ini kan juga kembali lagi ya, ini kerennya Descartes itu sebenarnya itu. Dia menyadarkan dirinya karena dia menolak apa yang dia rasakan. Berarti tandanya karena saya bisa menolak, saya sadar. Karena saya sadar berarti saya berpikir. Karena saya berpikir maka saya ada. Tapi keberadaannya karena penolakan. Biasanya kan kalau ada orang itu yang mengada-ngadakan. Kalau dia menolak. Namanya kalau orang nih diibaratkan ya pengen jadi orang kaya gitu ya. Ya itu bisa bagus juga untuk koruptor. Kayak di koruptor gitu didatangi oleh yang mau nyuap. Nih saya kasih kamu 10 triliun. Dia tolak. Saya menolak 10 triliun karena apa? Saya sudah kaya dan hidup saya sudah cukup. Wah ini itu Descartes banget ya sebenarnya. Nah kemudian pendekatan metafisis dari Descartes ini juga sebenarnya yang tentang res cogitans dan res extensa, benda berpikir, res cogitans dan res extensa, benda yang luas, keberadaan pikiran sebagai substansi yang terpisah dari tubuh juga. Ini menguraikan bahwa esensi dirinya adalah berpikir yang mendasari eksistensinya. Dia memisahkan sifat dasar keberadaan dirinya dari sifat fisik tubuh.
Kemudian terdapat juga yang menarik di paragraf 6 ini adalah intensionalitas akan kesadaran. Kami kutip lagi ya, kalimatnya adalah, bisakah saya menegaskan bahwa saya memiliki sedikit pun dari semua hal yang telah saya katakan berhubungan dengan sifat tubuh ya. Dia udah mengatakan, dia melihat, dia merasakan, dia makan, kenyang, ya bergerak, sebagainya gitu. Ini adalah intensionalitas dalam alam fenomena. Ya kita nggak bisa bilang fenomena juga ya, karena sebenarnya Descartes kan menolak fenomena, tapi karena untuk memudahkan saja ya kita pakai bahasa fenomena, itu berarti bahwa fenomena dalam nuansa rasional Descartes ya, kita jalan tengah aja seperti untuk lebih gampang membahasnya. Kesadaran selalu tentang sesuatu tadi. Descartes mempertanyakan apakah ia dapat menegaskan kepemilikan atribut-atribut tubuh yang menunjukkan bahwa kesadaran selalu terarah pada objek tertentu, dalam hal ini adalah atribut badannya. Ini adalah intensionalitas kesadaran. Kemudian dia menemukan esensi melalui pengalaman subjektif ya, karena ini memang pengalaman subjektif, karena belum pasti setiap orang itu akan mengalami apa yang dirasakan Descartes ya. Namun sekali lagi ini berbeda dengan empirisme, karena empirisme itu memang segi subjektivitasnya bisa dikurangi ya. Seperti orang melihat benda jatuh ke bawah selama di bumi ya itu pasti benda jatuh. Kecuali dia dimasukkan ke dalam ruang anti gravitasi yang ada di dalam bumi. Semua orang juga setuju itu tidak akan jatuh. Nah ini kan Descartes tetap menolak itu. Dia melihat barang jatuh. Iya, apakah itu barangnya ada? Nah dia aja nggak percaya ada barang, gimana bisa bilang percaya barang jatuh? Di situ letaknya ya. Subjektivitas yang dimaksud di sini adalah bukan beda dengan pendapat subjektif, tapi subjektivitas yang dimaksud Descartes itu ya tadi itu. Ada barang jatuh, dia bilang mana ada barang jatuh, orang barangnya aja nggak ada ya. Gitu itu benar-benar keren sekali sebenarnya kalau Descartes ini diajak debat ya. Dan melalui res cogitans yang dia perkenalkan itu, dia mencapai level introspeksi. Descartes mencoba menemukan esensi dari dirinya. Pengulangan ini adalah usaha untuk menemukan substansi yang tak terbantahkan melalui pengalaman yang subjektif. Kegagalan indera dalam memberikan kepastian ya. Ini kita kutip lagi. Bagaimana dengan hal-hal yang saya atribusikan kepada jiwa seperti nutrisi atau rasa kenyang atau berjalan, karena sekarang saya tidak memiliki tubuh. Hal-hal ini juga hanyalah fiksi atau hayalan. Ini memang menekankan kegagalan indera Descartes dalam memberikan pengetahuan yang pasti ya. Descartes menyadari bahwa rasa kenyang dan gerak yang dia atribusikan pada jiwa adalah ilusi. Dan sekali lagi ketergantungan kepada tubuh. Yang menarik adalah sebenarnya saya akan tetap ulang lagi karena saya merasakan masih beberapa yang kurang memahami ya, kenapa konsep Descartes ini bisa sangat menarik dan bisa sangat kontroversial. Karena memang identifikasi esensi sebagai pikiran yang dilakukan Descartes inilah sebenarnya yang menjadi titik balik dari perbincangan filosofisnya, yaitu adalah sum autem res vera et vere existent sed qualis res dixi cogitans. Saya adalah benda nyata, sum autum res vera, dan benar-benar ada et vere existens. Tetapi benda seperti apa? Sed qualis res, saya katakan berpikir, dixi cogitans ya, cogitans cogito ya, itu pikir, berpikir. Ini Descartes berhasil mensintesa sebenarnya, sekali lagi ya, mensintesa dengan
penolakan indrawinya. Berarti dia kan menggunakan indrawi seperti kita menolak menerima barang, ya kita menggunakan badan kita untuk menolak. Bisa dengan tangan, dengan apa namanya, lambaian tangan menolak. Bisa kalau menerima juga dengan lambaian tangan tanda menerima. Kalau nggak mau pakai tangan juga tetap menggunakan mulut. Menerima kalau tidak pakai tangan juga bisa pakai mulut. Letakkan saja di depan, Pak. Bawa pergi lagi saja, Pak. Itu kan untuk menolak. Ini sebenarnya sama. Tapi Descartes ini mengatakan bahwa saya katakan saya benar-benar senyata-nyatanya, dia bilang cogitans, karena saya berpikir. Dan kita balik lagi ke kutipan yang sebelumnya adalah tetapi selama apa? Selama saya berpikir, karena mungkin juga jika saya berhenti dari segala pemikiran. Ini yang sebelumnya kan kita udah bahas sebelumnya juga di episode ini juga. Jadi kita ulang lagi adalah maksudnya dia itu hidup tuh selama apa gitu loh kan. Dia pasti mengandai-andaikan, dan bahkan mungkin itu adalah pertanyaan 4 tahun yang lalu dari buku yang sebelumnya dia terbitkan, adalah apa namanya, ya kalau kamu berpikir itu kamu tuh mau hidup selamanya apa gitu, selama apa namanya, jiwa kamu bisa berpikir itu kamu ada meskipun tubuh kamu mati gitu ya. Dia bilang ya selama saya berpikir, udah gitu aja. Ya karena kan Descartes ditanyain kamu hidup atau enggak, saya hidup. Kamu hidup buktinya apa? Saya berpikir gitu. Bukan bilang jantung saya masih sehat gitu. Kalau Descartes ditanya nggak kayak gitu. Kalau itu yang ditanyain orang zaman sekarang, ada bapak masih hidup? Ya alhamdulillah saya masih hidup, masih bisa makan enak. Kalau Descartes kan bilang, "Ah, saya aja nggak ngerasain makan, itu kan fiksi." Nah, makanya Descartes bilang selama apa? Selama dia masih berpikir, dia itu hidup. Ya sekian untuk pembahasan paragraf 6. Kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Semoga kita bisa membahas paragraf 7 dari meditasio kedua ini. Terima kasih.